Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas, perkenalkan saya Eni Afrianti dari Basnas Provinsi Riau. Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan untuk bincang-bincang nih dengan adik-adik kita dari alumni Sekolah Cendekia Basnas yang ada di Bogor. Kebetulan mereka ini angkatan kedua di Sekolah Cendekia Basnas yang ada di Bogor. Jadi sedikit bercerita, Sekolah Cendekia Basnas ini berdiri pada tahun 2017 dengan angkatan pertama itu dari Riau ada 2 orang yang sudah lulus di tahun lalu. Kebetulan ini angkatan kedua yang lulus di tahun ini berjumlah 4 orang. Nah, pada kesempatan hari ini kita bisa bincang-bincang dengan ketiga adik-adik kita nih yang sangat hebat setelah menyelesaikan studinya di SCB selama 6 tahun. Boleh mungkin sebelum kita bincang-bincang kita perkenalan diri dulu nih dengan adik-adik kita. Silahkan, boleh mungkin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ulfani Dasril, asalnya dari Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takiruddin, asal Bengkalis. Perkenalkan, nama saya Sarima, asal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari mana mungkin adik-adik tahu info beasiswa di SCB ini? Untuk dapat info sih, saya kan dapat dari Basnas Kabupaten Kepulauan Meranti. Siap. Nah, itu saya disuruh mempersiapkan berkas-berkas saja. Nama dibawalah untuk ikut seleksi di Basnas Provinsi Riau. Berarti untuk Sariman tahunya itu memang dari Basnas Merantinya ya gitu ya, bahwa SCB sedang seleksi untuk siswa baru angkatan kedua ketika itu begitu ya. Kalau Udin? Kalau saya pernah ikut Bapak ngikutin pengajian gitu, terus yang penceramahnya itu orang Basnas. Jadi sekalian dia mensosialisasikan bahwa ada sekolah gratis untuk duafa dan anak yatim buat sekolah gratis. Jadi bapak saya suruh saya buat daftar ke situ. Ulfani gimana nih? Kalau buat info itu sebenarnya kan dari dulu udah jadi anak binaan Basnas, dari SD juga. Basnas Kota Pekanbaru ya? Baik. Terus emang dari dulu tuh pengen banget sekolah pesantren, tapi kendala biaya waktu itu. Baik. Terus karena emang udah jadi anak binaan Basnas, terus punya tetangga juga temannya kerja di Basnas, terus ada poster pendaftaran gitu, katanya bisa coba nih, kan beasiswa mana tahu rezeki gitu. Untuk lulus. Jadi ikut seleksi waktu itu. Baik. Alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah. Baik, itu kan kita sudah melewati proses seleksi yang panjang ya. Ketika itu ada seleksi administrasi yang pertama yang kita lalui, administrasi, kemudian akademik, tes akademik, kemudian tes psikotes ketika itu ya, offline ya kita waktu itu psikotes, kemudian survei faktual, kemudian ada mengaji ya kalau nggak salah tes terakhir. Nah, gimana sih pengalaman semasa pendaftaran atau di proses seleksi itu? Gimana pengalamannya? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Pengalaman pendaftaran sih, saya cuman disuruh untuk sama Basnas Meranti mengumpulkan berkas-berkas saja. Udah itu ikut seleksi. Jadi kan ketika itu kita seleksi administrasi mungkin pendaftarannya online ya ke SCB-nya langsung. Tetapi di tes pertama, seleksi kedua di akademik gitu kan, seleksi akademik itu kan offline di Pekanbaru. Mohon maaf mungkin ketika itu Sariman dari Meranti, Takiuddin dari Bengkalis, kalau Ulfani memang dari Pekanbaru gitu ya. Kan datang tuh ke Pekanbaru untuk mengikuti seleksi dan pendaftarnya juga cukup banyak ketika itu kan. Jadi persiapan-persiapan apa ketika itu untuk menghadapi tes akademik, apa yang dipersiapkan? Persiapan, saya lebih ke baca Quran kan. Soalnya pas waktu seleksi itu belum bisa baca Al-Quran. Nah, lebih ke baca Al-Quran aja. Oke.
Itu berarti kalau untuk tes akademik, psikotes, Sariman sudah tidak perlu mempersiapkan diri lebih matang mungkin ya, karena memang sudah belajar di tingkat sekolah dasar begitu ya. Tetapi untuk baca Al-Quran mungkin perlu kita ketahui nih sahabat Basnas, bahwa Sariman ini salah satu siswa kita yang mu'alaf begitu. Jadi orang tuanya belum mualaf ya Sariman ya? Belum, sampai saat ini belum ya. Nah, kebetulan Sariman itu salah satu siswa yang mualaf dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi mungkin tadi diceritakannya sedikit terkait persiapan ketika seleksi itu, karena memang kita ketahui bahwa sekolah Cendekia Basnas ini adalah sekolah yang berbasis Islam begitu kan. Tentu penguatannya di bacaan Al-Quran salah satunya. Nah, mungkin salah satu persiapan yang dimaksimalkan oleh Sariman ketika seleksi ketika itu adalah bacaan Al-Quran begitu ya Sariman ya. Baik, mungkin kalau Taqiyuddin seperti apa nih pengalaman ketika seleksi? Pengalaman saya kan, saya lumayan jauh, jadinya setiap pengen kesini tuh harus nginep dulu. Nah, di bagian situnya saya suka tuh, soalnya kan ada dari kemarinnya dulu, baru besoknya kan nginep tuh di hotel, enak, baru siangnya pulang. Nah, di situ bagi saya Menyenangkan. soalnya kan jalan dulu, malamnya bisa kemana dulu, terus sebelum tidur belajar buat persiapan, terus sama nyiapin berkas-berkas itu sih. Iya. Kalau Ulfan ini kan kalau Ulfan ini mungkin tidak terlalu excited untuk persiapan, karena memang dia berada di Kota Pekanbaru ya. Kalau teman-teman Sariman dari Meranti, Taqiyuddin dari Bengkalis butuh perjalanan yang jauh gitu ya, karena jarak yang memang jauh. Jadi sehari sebelum seleksi sudah harus datang ke Pekanbaru. Makanya nginapnya juga di hotel nih sahabat Basnas, teman-teman kita yang dari daerah. Jadi kalau Ulfani sendiri karena dari Pekanbaru mungkin tinggal paginya datang doang ya ke lokasi tes. Nah, tapi tentu punya pengalaman tersendiri nih Ulfani, seperti apa? Pengalamannya tuh ini mengurus berkas-berkasnya, kan belum terbiasa buat ngurus beasiswa gitu kan, daftar-daftar, ngurus surat menyuratnya, izinnya gitu. Cuma itu sih. Jadi Belajar lebih mandiri lah untuk administrasi, mungkin begitu ya di awal ketika pendaftaran ataupun seleksi yang diikuti. Oke. Jadi sahabat Basnas, teman-teman kita ini santri ataupun santri yang terpilih yang beruntung nih mendapatkan beasiswa dari Basnas. Akhirnya mereka lulus dengan 4 orang begitu ya. Dari proses seleksi yang panjang dan persaingan cukup ketat saya pikir begitu, karena ketika itu cukup banyak juga pendaftar dari Riau, dari berbagai kabupaten, bahkan dari Meranti sendiri. Bukan hanya Sariman ketika itu yang mengikuti seleksi, tetapi ada beberapa orang lagi teman-teman yang ikut seleksi dan belum beruntung ketika itu untuk lulus di SCB. Nah, mereka inilah 3 orang inilah yang beruntung akhirnya lulus, diterima di SCB dan bisa menempuh pendidikan selama 6 tahun. Boleh diceritakan pengalaman atau momen yang tak bisa dilupakan sampai saat ini? Ya, salah satunya soalnya saya pas di tahun 2022, pas di bulan Agustus saya mengikuti lomba silat, dan alhamdulillahnya gimana ya, itu saya mendapatkan kurang beruntung gitulah. Jadi saya musibah, saya mendapatkan patah kaki gitu. Cedera kaki patah. Ketika itu, oke. Di situ saya benar-benar shock buat ngeliat kaki saya patah, benar-benar patah gitu kan. Saya kayak di situ udah benar-benar frustasi, udahlah berhenti aja lah, udah mau berhenti aja. Tapi ada ustadz yang di situ menguatkan hati saya. Udah, kamu itu bukan salah kamu, memang ini udah takdir kamu. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu harus kuat. Dan di situ itu bagi saya pengalaman yang paling berkesan buat saya. Selama menempuh pendidikan begitu ya. Baik, kalau Sariman seperti apa nih? Kalau saya sih lebih ke pelajaran. Ke pelajaran.
berkesan ya. Kualitas pendidikan di SCB tentu mungkin berbeda dengan kualitas pendidikan yang ada di daerah, mohon maaf mungkin begitu ya. Di SCB mungkin kita lebih bisa maksimal belajar, fokus, karena memang adik-adik kita ini sahabat Basnas, mereka kan mondok nih selama 6 tahun, tentu lebih fokus, tidak diganggu dengan dunia luar. Mungkin seperti itu ya Sariman ya. Tetapi untuk sampai saat ini lulus hafalan Al-Quran sudah berapa Sariman? Alhamdulillah udah 9 juz. 9 juz. Alhamdulillah Sariman seorang mu'alaf saat ini sudah mampu menyelesaikan hafalan Qurannya kurang lebih 9 juz sahabat Basnas. Luar biasa ini. Kalau Ulfani sendiri gimana pengalaman menariknya? Pengalaman menariknya itu di mencoba kehidupan baru yang berlingkungannya rame, terus berasal dari daerah yang berbeda, terus itu juga jadi pengalaman pertama kali jauh dari orang tua gitu, hidup mandiri sendiri gitu, belajar lebih dewasa. Untuk kita yang perempuan mungkin Ulfani ya, kita tentu mempersiapkan mental lebih ekstra ya untuk hidup mandiri jauh dari keluarga dan orang tua. Perjuangan 6 tahun hidup di pondok jauh dengan orang tua itu, jauh dari orang tua itu tidaklah mudah untuk kita lalui gitu kan. Nah, gimana rasanya setelah menyelesaikan perjuangan 6 tahun ini? Lega banget sih. Masalahnya Lega, ya. kan kita masuk ke SCB itu tanpa hafalan, tanpa pengalaman apa-apa. Jadi waktu kita masuk ke sekolah Cendekia Basnas itu kita belajar ngafal, belajar bergaul, belajar buat hidup mandiri. Jadi kerasa banget gitu, jauh dari orang tua yang apa-apa biasanya di rumah sama mama, sama papa. Dan di sana tuh kita cuma punya sebagai orang tua kita tuh guru kita, ustazah, ustadz, teman-teman kita yang bisa mengayomi kita gitu. Kalau Takiuddin, Sariman, ada yang ingin disampaikan tentang perjuangan selama di SCB nih? Seperti apa? Ya, perjuangan buat menghafal sih yang susah bagi saya tuh. Bagi saya tuh menghafal susah banget. Menghafalnya apa nih? Secara keseluruhan atau khusus Al-Quran aja atau seperti apa? Khusus Al-Quran sih bagi saya berat banget gitu. Tapi sekarang sudah mampu menyelesaikan berapa juz hafalan? Sekarang alhamdulillah sudah 10 juz. Sudah 10 juz, alhamdulillah. Sariman, gimana? Ini nih yang kayaknya kalau untuk berbicara perjuangan, Sariman tuh yang paling hebat, telah menyelesaikan perjuangan seorang mu'alafnya gitu kan. Tentu lebih Takiuddin aja, kita aja nih yang memang bawaan lahir gitu kan, Islam begitu ya, masih merasakan kesulitan ketika harus menghafal Al-Quran. Apalagi Sariman yang memang baru menjadi mu'alaf itu ketika akan masuk SCB ketika itu ya Sariman ya. Gimana perjuangannya Sariman? Lebih ngetes kesabaran, keikhlasan, pengorbanan gitu. Pengorbanan. Sabar untuk meluangkan waktu buat lebih memperdalami ilmu agama, dan dari situ berguna gitu buat kita pulangnya kembalinya ke desa gitu, lebih bisa bermanfaat lah Untuk orang lain gitu ya, untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Baik, terakhir nih sebelum kita tutup bincang-bincang kita, mungkin boleh disampaikan kesan dan pesan selama di SCB, kemudian kesan dan pesan untuk Basnas Provinsi Riau selaku mungkin orang tua asuh untuk teman-teman selama menempuh pendidikan di SCB. Kesannya selama belajar di sekolah Cendekia Basnas itu seneng banget karena bisa dapat ilmu yang lebih, terutama di agamanya. Terus pesannya semoga di tahun kedepannya lebih banyak lagi yang keterima sekolah di sana, lebih banyak lagi siswa yang berprestasi, siswa yang membanggakan Riau dan provinsi lainnya. Untuk Basnas, kesannya saya sangat berterima kasih, terima kasih karena sudah membiayai saya sekolah selama 6 tahun, mulai dari saya SMP sampai saya lulus sekarang, alhamdulillah masih dibiayai, dan insya Allah mungkin nanti di jenjang selanjutnya masih ada beasiswa lain yang menunggu saya. Amin, insya Allah. Baik, boleh Takiuddin
Seperti apa nih kesan dan pesannya untuk Basnas dan SCB tentunya? Buat Sekolah Cendekia Basnas, kesannya sangat inilah bagi saya. Luar biasa banget. Soalnya kita diajarkan benar-benar apa yang kita tidak tahu itu semuanya diajarkan. Apa yang belum dipraktekin itu pasti semua dipraktekin. Itu yang membuat saya merasa luar biasa banget di Sekolah Cendekia Basnas itu. Dan untuk Basnas ya sama juga saya mengucapkan terima kasih banget kepada seluruh anggota dan jajaran Basnas telah membiayai kita semua dan bisa sekolah di Sekolah Cendekia Basnas dan mendapatkan fasilitas dan sekolah gratis. Biasanya itu. Kesan saya sendiri sih lebih banyak teman dan kita lebih mengetahui beberapa sifat-sifat. Kan Sekolah Cendekia Basnas kan lebih kayak seluruh Indonesia ya. Dan kita bisa mengetahui sifat-sifat dari misalnya dari Padang, Macam-macam teman yang dari daerah lain gitu ya, tahu karakternya, bisa beradaptasi selama 6 tahun di sana. Mungkin itu menjadi pengalaman, tidak semua orang bisa punya pengalaman seperti itu ya. Kita berteman dengan siswa-siswi yang di luar Riau gitu ya, bahkan hampir seluruh provinsi di Indonesia nih sahabat Basnas ada utusan ataupun perwakilan yang bersekolah di SCB saat ini begitu. Ada lagi Sariman? untuk Basnas Riau, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya telah membimbing untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus gitu. Baik, terakhir sebelum kita tutup nih, apa yang adik-adik harapkan ke depannya untuk Basnas? Kalau tadi Ulfani mungkin harapkan, mungkin ke depannya bisa dapat beasiswa lagi, mungkin ada harapan lain yang ingin disampaikan? Boleh terakhir? Semoga beasiswa ini dapat menyeluruh ke daerah Provinsi Riau sehingga anak-anak yang kurang mendapatkan fasilitas pendidikan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Intinya adik-adik ataupun teman-teman di Riau bisa mendapatkan beasiswa seperti yang mungkin Taqiyuddin dan teman-teman dapatkan atau rasakan pada hari ini, begitu ya. Baik, sahabat Basnas, demikian bincang-bincang kita dengan para alumni SCB Angkatan Kedua pada hari ini. Tentu harapan kita ke depannya semoga adik-adik ini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ulfani, semoga masih ada beasiswa untuk mereka begitu kan. Insya Allah akan kita perjuangkan untuk mereka. Tentunya Basnas akan terus mengoptimalkan kinerja kami di dalam pengelolaan zakat di Provinsi Riau, terkhusus program Riau Cerdas. Kami akan terus membantu masyarakat miskin yang membutuhkan pendidikan lebih layak, baik itu melalui Sekolah Cendekia Basnas ataupun melalui lembaga pendidikan lainnya. Demikian mungkin bincang-bincang kami pada hari ini bersama Ulfani, Taqiyuddin, dan Sariman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariman dari Kepulauan Meranti mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Cendekia Basnas dan Basnas Provinsi Riau. Saya Ulfani Dasril, asal dari Pekanbaru. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, karena itu sangat bermanfaat bagi saya untuk mendalami yang namanya menuntut ilmu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan semoga kedepannya beasiswanya bisa lebih bermanfaat lagi bagi yang membutuhkan. Nama saya Muhammad Taqiyuddin, asal Bengkalis. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Sekolah Cendekia Basnas dan saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sekolah Cendekia Basnas dan Basnas Provinsi Riau yang telah memberikan saya kesempatan
untuk menimba ilmu lebih baik lagi. Harapannya semoga Basnas Provinsi Riau menjadi Basnas yang bermanfaat bagi rakyat Riau. Mantap.